Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Koko Alamin dengan NPM 253111059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siragar. Baik, yang pertama di sini ada tata tertib perkuliahan, yaitu perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah terregistrasi dengan namanya tercantum dalam peserta mata kuliah, dan kalau tidak ada namanya segera lapor ke BAK. Kedua, mahasiswa hadir 5 menit sebelum perkuliahan berlangsung. Ketiga, mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas kurang-kurangnya 75%. Yang keempat, mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 90%. Yang kelima, mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran. Yang keenam, mahasiswa dilarang mengganggu jalannya perkuliahan, kemudian menggunakan peralatan komunikasi selama mata kuliah berlangsung, melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa UT, dan terakhir pelanggaran terhadap ABCD di atas dikeluarkan dari ruang kelas. Baik, ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam atau Khursyid Ahmad. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atau sebagai tantangan ekonomi dalam hal yang didasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman. NCDK. Kemudian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaiannya kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Hazanuz Zaman. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan ekonomi yang lebih makmur, kemudian menciptakan ekonomi adil merata, selanjutnya mewujudkan perekonomian yang stabil, kemudian mewujudkan perekonomian yang serasi, terus mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, kemudian menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yaitu 1. Tauhid, 2. Keadilan, 3. Kenabian, 4. Ma'at atau hasil, syidik yaitu jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tablik yaitu menyampaikan. Kemudian lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yang pertama Bank Umum Syariah, kemudian Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Ma'al Wattamil, kemudian Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Yang pertama perbankan syariah, kemudian bank syariah, di bawahnya ada Bank Umum Syariah, Pembiayaan Rakyat, kemudian unit bank umum konvensional, yaitu ada unit usaha syariah dan sistem konvensional. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada prinsip syariah, yaitu pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyampaikan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah yaitu 1. Prinsip bagi hasil atau mudharabah. Kedua, prinsip penyertaan modal yaitu
musyarakah. Kemudian yang ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabah. Kemudian yang keempat pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan yaitu ijarah. Kemudian pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dan dari pihak bank oleh pihak lain yaitu ijarah wa itik. Nah, peran bank syariah yaitu bank syariah turut berperan untuk menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah Indonesia. Kemudian fungsi bank syariah, satu untuk manajer investasi, kemudian untuk jasa keuangan, selanjutnya investor dan fungsional. Kajian terhadap asuransinya yaitu satu unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis akad terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akta duli atau akad pertukaran. Yang kedua unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa refreshing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagai kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Kemudian ada unsur riba terkandung riba yaitu terkandung dalam melakukan usaha dan investasi menggunakan sistem bunga terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager company. Definisi pegadaian syariah atau uran yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah, yang pertama ada rahin yaitu orang yang menggadaikan, kedua murtahin yaitu orang yang menerima gadai, ketiga marhun yaitu barang jaminan. Syaratnya yang A mempunyai nilai menurut syariat, B harus ada pada waktu akad, yang C harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjutannya yaitu mardun bih atau dain hutang, harus jelas rahin dan murtahinnya, kemudian harus tetap dapat dimanfaatkan, kemudian harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul atau pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad dan kemudian kesesuaian kabul dengan ijab. Kemudian masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Kemudian persambungan qabul dengan ijab dan majlis akad. Pengertian Baitul Ma'ad Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali PKS 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan sebagai prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar praksara dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam yaitu keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT yaitu Baitul Ma'ad yaitu sebagai rumah amal harta, kemudian menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil atau bait sama dengan rumah at-tamwil sama dengan pengembangan harta atau melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif, investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjukkan pembiayaan kegiatan ekonominya.
Hukum-hukum BMT yaitu dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyampaikan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah syariah, hukum dan aturannya berlangsung dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih penafsiran utama terhadap masyarakat. Kemudian ada ibadah. Lalu di sampingnya muamalah. Prinsip pasar modal syariah, satu pembiayaan dan investasi, kemudian uang adalah bentuk pertukaran nilai, kemudian akad yang terjadi antara pemilik harta investor dan pemilik usaha emitmen, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Kemudian investor dan emitmen tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emitmen maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal menyebabkan gangguan yang disengaja atau mekanisme pasar. Begitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.